Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga video kali ini bisa tercipta. Dan salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'at, dan sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Secara bahasa, intisab PUI memiliki arti atau memiliki makna sebagai menghubungkan, mempertalikan, mengkerabatkan, mempersaudarakan, dan mempersenyawakan mana yang akan dibakukan secara seragam dan sah. Apabila kita perinci dan perdetail, menurut Kiai Haji Junaidi Mansur, intisab adalah ucapan pernyataan secara pribadi atau berjamaah yang mensenyawakan atau menisbatkan ucapannya dan pengamalannya. Intisab dijadikan kompas kehidupan dan pergaulan dalam berjamaah dan berorganisasi secara integral sebagai jati dirinya. Apabila hikmat yang terkandung dalam prinsip-prinsip intisab dapat dihayati, dilengkapi dengan dalil-dalil nakli dan dalil akli, maka ia akan semakin tinggi nilai yang menetapkan keyakinan kita, menyiapkan mental dan keimanan kita untuk mengamalkannya. Ia akan mengokohkan kesetiaan loyalitas kita kepada PUI. Akan tetapi tidak bermaksud untuk mendorong kepada ta'asub, fanatisme atau kaufinisme. PUI meletakkan kepentingan Islam dan umatnya di atas segala kepentingan. Intisab merupakan identitas dalam pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati. Pengamalannya dilakukan dengan cara yang baik dan dengan persatuan dan kesatuan, berlandaskan rasa cinta kasih, persaudaraan, dan senantiasa menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala selama pengabdiannya dalam pergaulan di kalangan hamba-hambanya. Seperti digambarkan sebagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 20 sampai 22, Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 76, Quran surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai ayat 7, dan lain sebagainya. Intisab baru mempunyai arti yang sebenarnya apabila diwujudkan dalam amaliyah yang konkret. Jalan-jalan atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh warga dan pimpinan PUI telah digariskan, yaitu sebagai islah samaniyah atau 8 perbaikan. Bentuk konkret dari 8 islah seperti yang tercantum dalam lafaz intisab, wal islahu sabiluna, yaitu islah adalah jalan pengabdian kami. Seperti yang disebutkan, islah merupakan langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh, dimulai dari anak-anak hingga orang tua. Orang tua selaku pembimbing sang buah hati untuk mengarahkan ke arah yang benar sudah tercantum dalam intisab PUI. Langkah pertama dalam perbaikan generasi penerus adalah perbaikan akidah terlebih dahulu. Bagaimana keyakinan seorang anak terhadap sang penciptanya. Persatuan umat Islam harus bisa membangun generasi-generasi yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang baik. Meluruskan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang Khalik, sang pencipta, sang Tuhan segala alam. Kemudian setelah memiliki keyakinan yang kuat, barulah harus menjadi uswatun hasanah yang baik bagi anak-anak ataupun masyarakat. Menuntun para generasi penerus dan masyarakat untuk beribadah yang baik dan benar, yang menjadi tuntutan oleh banyak orang.
Pembiasaan untuk gemar beribadah baik secara sendirian atau berjamaah. Ketika keyakinan sudah kuat, maka beribadah pun tak akan terasa berat. Lalu perbaikan yang ketiga adalah meninggalkan adat yang tak sesuai dengan ajaran Islam dan yang lebih banyak madaratnya dibanding dengan maslahatnya. PUI meluruskan adat-adat yang miring untuk kembali menuju hukum-hukum Allah dan sunatullah. Baik adat suatu lembaga ataupun masyarakat. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki pendidikan generasi penerus yang ditempa untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang baik, sehingga akan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Barulah islah-islah yang lainnya seperti membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan memiliki jiwa sosialis, memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan, dan memiliki ukhuwah Islamiyah dan toleransi terhadap umat berbeda agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.